Semangat pagi semuanya! Selamat datang kembali di channel Sekolah Dasar TV pada video pembelajaran kelas 3. Pada video ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Tidak terasa ya, sudah sampai pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran keempat ini kita akan mempelajari tentang bermain peran, pesan moral dalam dongeng, menentukan sifat teman, dan yang terakhir melakukan gerakan melompat dengan menggunakan tali. Yang akan kita bahas pertama kali adalah bermain peran. Sebelumnya, coba lihat dulu gambar ini. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian saat melihat gambar ini? Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Untuk itulah mereka sedang latihan. Mereka akan memerankan dongeng Anak Gembala dan Serigala. Anak Gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika dombanya sudah besar, maka dombanya akan dijual ke pasar. Nah, dalam bermain peran, Beni dan kawan-kawan membagi tugas. Ada yang menjadi narator. Apa sih itu narator? Narator itu adalah orang yang bertugas untuk menceritakan narasi atau bagaimana suatu cerita berjalan. Untuk lebih pahamnya, nanti simak saat membaca dongeng ya. Selanjutnya ada pemain peran. Pemain peran yaitu orang-orang yang bertugas untuk memerankan cerita yang dibacakan narator dalam bentuk gerakan, ekspresi, dan percakapan. Singkatnya, pemain peran adalah orang yang memerankan tokoh dalam cerita. Penasaran dengan dongeng yang mereka perankan? Yuk, kita baca bersama-sama. Dongeng ini berjudul Anak Gembala dan Serigala. Kalian bisa membaca dongeng ini di buku paket halaman 75. Dongeng ini dimulai dengan pembacaan narator. Narator pun bercerita. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala pun berkata, "Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu." Narator bercerita lagi. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Maka anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. "Ada serigala! Serigala! Tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung satu berucap, "Di mana serigalanya? Di mana?" Orang kampung dua, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong! Tolong, ada serigala! Tolong! Serigala memakan domba!" "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. "Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong!" Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi.
Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pada akhirnya, ia gagal menjaga domba-domba yang harusnya ia jaga. Dari dongeng anak gembala dan serigala ini, apa ya pesan moral yang bisa kita petik? Pesan moralnya adalah, jika kita berbohong, maka orang tidak akan mudah percaya lagi dengan kita. Untuk itulah, sudah seharusnya kita berbicara jujur ya. Jangan menjadi orang yang suka berbohong. Karena sekali kita berbohong, maka saat kita berkata benar, orang tidak akan mau lagi percaya. Karena orang akan menganggap kita masih berbohong. Coba sekarang kalian sebutkan hewan apa yang ada dalam dongeng anak gembala dan serigala? Ya, ada domba dan serigala. Apakah domba dan serigala sama? Tentu tidak ya. Domba dan serigala berbeda. Jadi anak-anak, hewan memiliki ciri khas masing-masing. Seperti misalnya kucing. Bagaimana ciri-ciri kucing? Iya, kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Ada lagi hewan kelinci. Bagaimana ciri kelinci? Kelinci berkaki 4 juga, namun jalannya melompat dan suka makan sayuran. Begitupun domba dan serigala dalam dongeng tadi memiliki ciri khasnya masing-masing. Tapi, tidak hanya hewan loh yang punya ciri khas. Manusia juga memiliki ciri masing-masing, baik fisiknya maupun sifatnya. Seperti halnya Benny. Benny memiliki sifat penyayang binatang. Adapun Edo memiliki sifat penolong karena suka membantu teman. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri teman kalian, baik fisiknya maupun sifatnya? Tentu beragam ya. Ada yang rajin, ada yang suka membaca buku, ada yang suka membersihkan kelas, ada yang lucu, ada yang periang, ada yang pendiam, pemalu, dan lain sebagainya. Sekarang, yuk kita mencoba menuliskan sifat teman. Kalian dapat menuliskan sifat teman kalian dalam tabel seperti ini. Misalnya, Edo. Bagaimana sifat Edo? Edo memiliki sifat rajin. Edo juga penolong, ramah, dan lucu. Kalian coba tuliskan ya sifat-sifat teman kalian seperti pada gambar ini di buku kalian. Nah, kembali pada ciri dan sifat hewan, tadi ada hewan yang bergeraknya melompat, yaitu kelinci. Selain kelinci, ada juga loh hewan yang bergerak dengan melompat. Bukan kodok. Hewan ini lumayan besar. Hewan ini adalah kanguru. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin. Suku aborigin ini adalah suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Apa kalian pernah mencoba melompat? Kalian bisa mencoba gerakan melompat dengan menggunakan tali seperti ini. Gerakan melompat menggunakan tali ini disebut dengan skipping. Skipping adalah salah satu olahraga yang seru loh. Kalian bisa mencobanya di rumah atau bersama teman-teman. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada video kali ini. Kita tadi sudah membahas tentang pesan moral dari dongeng anak gembala dan serigala. Apa pesannya? Betul, bahwa jika kita berbohong, maka orang lain tidak akan percaya lagi pada kita. Untuk itu, jadilah anak-anak yang jujur ya. Kita juga tadi sudah membahas tentang menuliskan sifat-sifat teman. Dan terakhir, kita telah mengetahui gerakan melompat dengan menggunakan tali atau skipping. Tidak hanya itu, kita juga jadi tahu ciri-ciri kucing, kelinci, bahkan kita tahu bagaimana hidup kanguru. Semoga video ini bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Sekolah Dasar TV
dan berikan like juga komen pada video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!